Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi di Pod Sedikit, podcast asik diskusi intelektual bersama saya Fadli Hasan. Nah, episode kali ini kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa, salah satu putra daerah yang luar biasa juga. Beliau merupakan PJ Bupati Kabupaten Tamrau, Bapak Engelbertus Gabriel Kocu Eshut MM. Selamat datang Bapak di podcast kami. Selamat datang. Oke. Nah, Bapak di sini, Bapak ini kan sebenarnya sudah tidak asing lagi buat kami di Unamin ini karena sudah sangat sering membantu Unamin dalam kegiatan-kegiatan Tridharma, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Iya, di Kabupaten Tamrau itu sudah sering sekali. Dan juga Bapak ini bagian dari keluarga Unamin sebenarnya, karena Bapak kan tinggalnya dekat di belakang Unamin sini kan. Nah, tapi karena mungkin kesibukan, jadi mungkin ini baru pertama kali masuk baru pertama kali. Nah, Bapak punya kesan Bapak pas pertama kali masuk di sini seperti apa, Pak? Iya, pertama kali masuk di sini baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Shalom, selamat siang menjelang sore. Iya, selamat siang, Bapak. Pertama kali masuk di sini kesannya bagi saya itu mahasiswanya inovatif, sambut dengan baik, lingkungannya ramah di sini Jadi para dosennya juga bersahabat baik dengan kita, sehingga bagaimana mengembangkan potensi-potensi mahasiswa, dosen yang ada. Tadi kita cukup berdiskusi panjang. Oh, jadi datang ke sini karena ada kuliah umum Bapak ya? Ada kuliah umum. Tetapi tadi bukan kuliah, tapi sekedar menceritakan pengalaman-pengalaman yang selama di dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan. Betul Bapak tinggal di dekat kampus ini? Tinggal dekat kampus, di belakang. Di belakang kampus? Iya, dekat Cirambe. Oh iya, dekat sekali berarti dekat Cirambe, ya. Dan biasa anak kompleks berarti. Iya, anak kompleks. anak kompleks. Ya. Oke, tapi baru pertama kali masuk. Baru pertama. Oke, tapi ya alhamdulillah dia kesan pertamanya sangat luar biasa, Pak ya. Luar biasa kesan. Oke. Nah, terkait tadi kegiatan sharing pengalaman di gedung sebelah yang tentang Bapak sharing pengalaman. Nah, temanya itu pengaruh sistem pemerintah daerah terhadap peningkatan sumber daya manusia. Oke. Nah, saya melihat ini sebagai sebuah keinginan kuat Bapak untuk memastikan Kabupaten Tamrau ke depan, khususnya untuk Papua umumnya, terus kemudian mempunyai sumber daya yang mumpuni. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak tentang cita-cita kepada kita punya penonton. Baik, mengembangkan SDM ini. Untuk di Tamrau ya? Iya, untuk di Tamrau khususnya. Tamrau memang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 56 ya, tahun 2008. Iya. Kemudian kita revisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014, di mana ada 4 distrik yang dimekarkan jadi 11. Kemudian ada 1 distrik dimekarkan jadi 1 lagi, Morait jadi Mega. Kabupaten Tamrau terdiri dari 29 distrik dan 216 kampung dengan topografi dan yang cukup berat. Kondisi sosial budaya, kita ada 5 suku besar, sehingga memang dalam membangun sistem pemerintahan kita harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di mana adat, di mana juga pola-pola hidup, tata ruang yang ada itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan mutu daripada sumber daya yang ada. Karena kami juga terkenal bukan saja sumber daya manusia, tapi sumber daya alam juga yang cukup padat dan banyak, yaitu air. Ada hampir sekitar 756 sungai yang merupakan medan yang cukup berat bagi kami, sehingga di dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada, kami agak berat. Di situ, ya. Tapi untuk kedepannya itu pasti sudah banyak
yang program-program yang akan di ke depan program-program sekarang sudah kita berusaha dengan ada 3 ruas jalan yang di sana, satu ruas nasional dari Sorong kemudian tembus di Morait sampai di Arfu di daerah Manokwari. Kemudian ada ruas provinsi lewat VEV sampai di Meya. Kemudian ada ruas-ruas di dalam kabupaten sendiri. Nah sekarang kalau memang mau pergi ke Tambro sudah bisa lihat. Jadi, jadi ada spot-spot tertentu kita aspal, kemudian tanah, kembali lagi aspal. Sehingga hal-hal ini sangat sulit dalam mengembangkan SDM yang ada di sana. Karena masih ada sekitar 6 distrik yang harus menggunakan helikopter. Berarti jalur akses ke sananya yang begitu cukup berat ya Bapak ya? Cukup berat ya. Dan itu sebagai satu tantangan tersendiri juga dalam proses pembangunan ke depannya. Pembangunan ke depan. Untuk Provinsi Papua Barat, Pegaf dan Tambro termasuk punya kondisi topografi yang cukup berat. Ya, sehingga kadang untuk meningkatkan kapasitas guru, kompetensi guru itu sangat susah. Kemudian murid-murid yang ada untuk bersekolah itu sangat susah. Kemudian literasi atau numerasi, buku-buku, sarana prasarana ini sangat susah. Sehingga memang harus kita berinovatif, harus dalam menyusun program-program di dalam membangun di Kabupaten Tambro. Dan sementara berjalan. Sementara berjalan dengan pelan-pelan ya. Iya. Berarti memang cukup berat Bapak ya. Cukup berat ya. Tapi itulah kita sama-sama berusaha. Sama-sama Bapak berusaha. saya pasti tahu dan teman-teman juga, teman-teman mahasiswa, masyarakat semuanya berharap yang terbaik yang dilakukan untuk Kabupaten Tambro ke depannya. Nah di sini kami juga sedikit menggali informasi tentang Bapak itu adalah kepala daerah yang cukup milenial dan berjiwa muda. Betul kan tidak Bapak? Tidak juga. Sebenarnya. Bagaimana Bapak? Sebenarnya bukan berjiwa muda dan milenial, cuma saya dari muda senang olahraga. Jadi memang kalau olahraga kan ini hampir anak-anak muda semua kan, bukan orang tua. Jadi sampai sekarang pun masih berolahraga, masih main badminton, kadang-kadang basket. Jadi makanya dilihat mungkin seperti itu, makanya berjiwa milenial. Sebenarnya bukan berjiwa milenial, tapi bergaul dengan siapa saja. Gitu. Mau anak kecil, orang besar, siapa saja saya bergaul. Makanya mungkin dilihat di taman sekarang sebagai milenial. Gitu. Kayaknya tidak. Dikenal dan memang hobi dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan Bapak ya? Iya, kegiatan-kegiatan kepemudaan ya. Jadi kira-kira bagaimana target Bapak ke depan untuk kita punya teman-teman milenial yang sekarang ini terkait kepemudaan dan keolahragaan? Kepemudaan dan keolahragaan milenial sekarang itu harus kita menemukan pemimpin-pemimpin yang mempunyai jiwa untuk bisa mengembangkan olahraga begitu. Betul. Banyak kita jadi pemimpin yang tidak punya jiwa berkarakter untuk olahraga, juga seni, juga yang lain ada. Sebab untuk membangkitkan masalah-masalah ini harus dibutuhkan dedikasi yang baik, dibutuhkan integritas yang baik untuk mengembangkan ini. Sehingga mungkin dilihat bahwa memang saya berjiwa milenial, sebenarnya tidak juga. Kalau pas lagi ada waktu ya biasanya saya bergabung dengan teman-temannya ada ya di dalam olahraga. Ya dalam olahraga, kalau tidak ada ya sudah apa saja. Tapi pergaulan saya memang begitu, mau anak kecil, orang besar, siapa saja semuanya saya, dimasuki. Semua masuk. Oke, baik. Nah mungkin yang terakhir Bapak, harapan kepada masyarakat tanah Papua, khususnya Papua Barat, terlebih khusus lagi Kabupaten Tambro ke depannya. Kalau harapan untuk semua orang Papua, marilah kita dari sekarang kita bersaing dengan baik. Karena tantangan-tantangan kita ke depan cukup berat, apalagi dengan adanya 3 pemekaran provinsi yang baru, kemudian juga ada lagi 1 provinsi nanti, jadi kita sekitar ada 6 provinsi yang baru nanti. Ini membutuhkan tantangan-tantangan kita dan anak-anak muda yang betul-betul punya kapasitas dan kompetensi yang baik. Jadi anak-anak Papua kita tidak boleh selalu merasa bahwa kita tertinggal, tidak. Kita harus bisa bersaing dengan orang-orang yang ada, sehingga tunjukkan kapasitas kita bahwa kita bisa mampu berkembang dan bersaing dengan orang-orang lain begitu. Jangan sedikit-sedikit kamu orang Papua harus begini, kamu orang Papua terbelakang, tidak boleh kayak begitu. Karena
Sampai kapan kita harus kayak begitu? Iya, sangat setuju Bapak. Seperti tadi saya mungkin bicara di ruangan, ada orang kulit hitam. Dulu itu mobilnya itu kalau naik bis orang kulit putih di depan, kita di belakang. Oh iya. WC saja toilet dibagi dua, orang kulit hitam sendiri, kulit putih sendiri. Berjalan saja kalau orang kulit putih lewat, kulit hitam lewat. Tapi kalau di Papua saya rasa tidak. Tidak. Semua yang ada di sini satu, cuma kadang-kadang ada pandangan-pandangan tertentu yang berbeda. Kita bisa lihat tadi saya kasih contoh lagi, misalnya Persipura ada main bola lawan Persija, yang kacau duluan pukul orang di sana itu bukan anak-anak Papua, tapi orang Bugis, orang Makassar, orang Jawa yang di sana. Masalah-masalah HAM juga yang diangkat itu orang-orang luar. Jadi mereka ini sudah bukan lagi orang luar, sebenarnya sudah orang Papua begitu. Jadi memang semua Papua itulah orang yang tinggal di Papua itu adalah orang Papua. Iya, setuju. Jadi itu. Jadi harapan ke depannya ini harapan ke depan harus untuk Papua secara umum. Tetapi untuk Tambro secara khusus dengan harapan saya untuk pilkada besok tahun 2024 kita harus memilih pemimpin-pemimpin yang baik di Tambro gitu. Khusus anak-anak asli yang ada. Sehingga dapat mampu mengembangkan dia punya diri sendiri. Mampu mengembangkan kapasitas yang ada, sumber daya alam yang ada, sumber daya manusia yang masih tertinggal dan semua yang ada ini harus kita mengembangkan. Sekarang kita lagi pengembangan, jadi anak-anak yang ada di ASN kita lagi potensi pengembangannya lagi dilantik pelan-pelan jadi kepala dinas. Kemudian ada yang kita kirim untuk sekolah keluar, semua ada secara pelan-pelan. Secara pelan-pelan kita akan bergerak. Kami juga Unamin di sini kan banyak mahasiswa-mahasiswa Tambro, banyak sekali Bapak. Dan, banyak ya. Kami memang mungkin sedikit banyaknya sudah dari kegiatan-kegiatan teman-teman dosen, intinya tentang kegiatan Tridharma perguruan tinggi itu sudah sudah dikerjasamakan sudah dari dulu dan sudah berjalan sampai sekarang. Entah mahasiswa dari Tamro atau kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen Unamin ke Tamrau itu sudah sering dilakukan dan mungkin kedepannya kita sama-sama berharap teman-teman kita yang dari Tamro bisa betul-betul berkembang, mengembangkan dirinya. Seperti itu Bapak ya? Iya, jadi memang kita harapkan kalau bisa Unamin yang ada nih menjadi potensi dan bisa mengembangkan anak-anak Tamro yang kuliah di sini. Membangun wacana, membangun mindset untuk berubah menjadi orang Papua yang nasionalis itu sangat susah. Agak repot begitu. Jadi kadang-kadang sudah pulang harus terpengaruh dengan lingkungan, terpengaruh dengan situasi yang ada dia kembali. Makanya tadi mungkin ada pertanyaan yang bilang pendatang dan orang asli, sebenarnya itu tinggal dirubah saja mindsetnya, pergaulan, semua yang ada. Sehingga dia bisa berkembang jadi baik. Saya pikir itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga karena terima kasih banyak Bapak sudah datang ke tempat kita. Baik teman-teman, itulah tadi hasil diskusi kita dengan Bapak PJ Bupati Kabupaten Tambrau, Bapak Engelbertus Gabriel Kocu, SHOT MM. Silahkan tonton dan saksikan terus podcast Sedikit, podcast asik diskusi intelektual. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe semua sosial media yang dipunyai oleh Unamin TV. Maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Muhammad Fadli Hasan undur diri. See you next episode.